Ruang Kosong, Sani B. Kuncoro. Dalam kumpulan cerpen cerita perempuan. Narator Ahmad Fatoni. Pesan pendek itu datang pada suatu pagi. Ponsel perempuan itu bergetar menampakkan sebaris pesan. Apartemen kita sudah terjual sesuai harga yang kita inginkan. Transaksi jual beli akan dilakukan lusa. Lalu diketikkannya sebaris jawaban, aku akan datang. Sesaat ponsel kembali bergetar. Datanglah lebih dini, barangkali ada milik kita yang tertinggal di ruang-ruangnya. Perempuan itu menganggukkan kepala, tanpa sadar bahwa pengirim pesan tak melihat gerak kepalanya sebagai jawaban. Adakah yang tertinggal di ruang-ruang itu? Tentu banyak yang tertinggal di sana. Barangkali justru terlalu banyak sehingga tak semuanya terbawa. Lalu diingatnya saat kali pertama mereka menemukan apartemen itu. Balkonnya yang berdinding bata merah terasa sudah memberikan keakraban pada tahap awal. Lalu rasa homey yang terasa menyentuh dari pagar balkon yang terbuat dari besi tempat berjeruji kecil yang berhias rambatan daun Rusian Fin, lengkap dengan kuntum bunganya yang putih meruncing. Paduan itu langsung membuatnya jatuh hati dan tidak ingin mempertimbangkan apartemen yang lain lagi. Ini saja, bujuknya setengah merajuk. Lagi pula lokasinya pas di tengah-tengah kota antara kantor kita. Dari sini ke kantormu di selatan. Mungkin sekitar 30 menit. Aku ke utara untuk waktu yang relatif sama. Ya, baiklah. Aku selalu suka pilihanmu. Lebih dari itu, selalu menyenangkan menemukan pendar di matamu begitu bercahaya. Setiap kali kau temukan apa yang kau inginkan. Begitukah? Kalau begitu tentu setiap kali kau lihat pendar mataku, bukankah aku selalu menginginkanmu? Itu pendar yang lain lagi, bisik laki-laki itu seraya mendekat. Lengannya bergerak lembut, menjangkaukan rengkuhannya yang lembut hangat pada sang perempuan. Lalu apartemen itu menjadi milik mereka. Di sanalah kemudian muncul kebiasaan-kebiasaan yang seakan menjadi aturan tak tertulis bagi mereka berdua. Apartemen memiliki 2 pintu gerbang dari sisi barat dan timur. Karena kantor sang perempuan menuju arah utara, maka dia memilih memparkir mobilnya di sisi barat. Sehingga setiap kali keluar selalu sejalur dengan arah mobil yang menuju utara. Sebaliknya, sang laki-laki selalu menyimpan mobilnya di sisi timur, di bawah rumpun akasia yang teduh. Sedemikian pastinya mobilnya terparkir di sana, sehingga pemilik mobil lain seakan tak berani merambah tempat itu, seakan benar-benar mensahkan bahwa teduh pohon akasia itu adalah miliknya. Aku sebenarnya tidak berkeberatan parkir di tempat lain, katanya suatu kali seakan tanpa nada membela diri. Tapi setiap siang aku datang, pelataran berpohon akasia itu selalu kosong. Jadi mengapa tidak dimanfaatkan? Apalagi matahari siang akhir-akhir ini begitu garang. Kebiasaan lain, sang laki-laki selalu lebih dahulu meninggalkan apartemen, sementara perempuan itu selalu beranjak sesudahnya, baik pagi atau siang hari, bahkan malam hari sekalipun. Pasalnya, sebagai perempuan dia selalu ingin meninggalkan apartemen dalam kondisi rapi. Selalu dibersihkannya terlebih dahulu piranti makan yang mereka pergunakan, dan dirapikannya kusut spray yang membekas gerak tidur mereka. Seperti memang digariskan bahwa itu adalah tugas perempuan pada umumnya. Sehingga kebiasaan itu berlanjut begitu saja menjadi suatu hal yang sangat biasa. Tapi itu semua akan berakhir. Apartemen itu telah terjual. Seorang telah menemukannya dan bersiap menempatkan diri sebagai pemilik selanjutnya. Sang perempuan terdiam sesaat, menyadari sesuatu yang kosong mendadak memenuhi sebagian benaknya.
Sebagian lainnya berisi kepedihan yang menggenang. Lift bergerak naik membawa perempuan itu menuju apartemennya. Ya, detik ini apartemen itu memang masih menjadi miliknya. Diliriknya arloji sekilas, detik merambat, mengurangi satu persatu sisa waktu yang dimilikinya atas apartemen itu, akan ruang-ruang yang berada di dalamnya. Transaksi akan terjadi hari ini, masih dimilikinya beberapa waktu, akan dinikmatinya saat-saat terakhir memiliki apartemen itu. Detik-detik penghabisan menghuni ruang-ruang kosong di dalamnya. Lalu dirasakannya dadanya sesak, seakan ada sesuatu yang menghimpit. Lalu diikuti oleh mata yang menghangat samar. Lalu gerak lift berhenti dan pintu terbuka. Perlahan digerakkannya kunci, pintu terdorong, membuka lembut, menghamparkan ruang-ruang yang dulu pernah diakrabinya. Ruang-ruang yang tidak lagi akan dimilikinya sesudah ini. Sesaat diedarkannya pandang, yang tertangkap adalah ruang-ruang yang kosong. Tak tersisa lagi perabotan bergaya minimalis yang dulu mengisinya. Tapi masih terpeta jelas dalam ikatannya segala sesuatu yang pernah diletakkannya pada ruang-ruang itu. Rak buku di sudut, sofa di tengah, keranjang bunga di sisi jendela. Tak ada televisi karena mereka tidak pernah memerlukannya. Waktu kebersamaan mereka selalu terbatas hingga tak tersisa untuk menikmati acara televisi meski sekilas. Sofa di tengah ruangan itu adalah lokasi favorit. Diingatnya selalu menyenangkan berdua di sofa itu. Dia duduk di ujung sofa, lalu sang laki-laki membaringkan diri dengan kepala di pangkuannya. Kadang membaca, kadang tertidur, lebih sering saling membagi cerita. Selalu dibelainya lembut wajah di pangkuannya itu. Bila hari terlalu panas, selalu bersimpan basah keringat pada helai-helai rambut hitamnya, pun juga pada garis alisnya yang berjajar rapi. Dari ruang tengah berbelok ke pantry dengan meja makan mini. Makan siang, bila mereka sempat melarikan diri dari kantor, selalu mereka habiskan di situ. Dengan duduk berhimpitan sembari kaki saling menyilang, saling membelit, juga saling menyuap. Tapi kadang-kadang bila muncul inspirasi iseng, dia laki-laki sengaja menyuapkan sesuatu yang tak disukai dia perempuan. Potongan paprika misalnya, atau bahkan irisan bawang putih. Mata dia perempuan akan membuat menahan marah dan disemburkannya jurus andalannya. "Then I won't kiss you dear darling." Ancamannya kejam. Namun sesudahnya sang perempuan juga yang harus menanggung sebagian akibat ancaman itu. Sekuat hati melaksanakan ancaman, artinya sekuat hati pula menahan kerinduan berhari-hari untuk mengecup kekasihnya. Dan itu adalah siksaan yang menggigit. Tapi sang laki-laki selalu punya banyak cara dan muslihat untuk mengajukan gencatan senjata. Suatu siang perempuan itu menemukan setangkai anyelir putih dengan pokok batang beserta daunnya terbaring di lantai menyambutnya. Beberapa langkah kemudian setangkai gardenia ikut menyambutnya dengan posisi tetap di lantai, serupa petunjuk dalam permainan mencari jejak. Lalu serumpun lavender berpita putih bergantung di daun pintu bedroom yang setengah terbuka, dan pencarian jejak berakhir di pembaringan. Sehelai amplop putih tertindih, setangkai mawar putih masih menguntung, selembar surat di dalamnya dengan sebaris tulisan, "Please kiss me my darling, because I love you without end." Siapa gerangan bisa menolak tawaran gencatan senjata seindah ini? Karang kemarahan macam mana yang tak lebur oleh bujukan selembut ini? Tidak ada. Kalaupun ada, maka perempuan itu tahu bahwa itu bukanlah dirinya, karena kemudian ditemukannya dirinya telah tenggelam dalam sebuah pelukan dan semua kemarahannya mencair dan terbenam pada palung laut yang terdalam di daratan samudera yang terjauh. Dan dinding-dinding ruang kamar itu menyimpan rahasia cinta yang berpijar sesudahnya. Namun serapi apapun dinding ruang itu menyimpan rahasia, tak terelakkan sisa-sisa pendernya memantulkan bayang yang melekat pada segala sudut ruang. Kini ketika perempuan itu membuka pintu bedroom, detik-detiknya yang pernah tersimpan di sana mengalir deras. Bagi pusaran air yang merenggutnya dan memutarnya dalam putaran cepat serupa gasing. Dia nyaris terhuyung, sekuat energi dilepaskannya diri dari rengut pusaran itu. Dijauhkannya diri dari ruang kosong berdinding hijau apel itu.
dan dilarikannya langkah menuju teras. Lalu balkon berdinding bata merah itu menyambutnya dengan keakraban seorang sahabat lama. Kisi-kisi pagar besi tempayang berbelit rambatan dedaunan Russian Fin menyapa lembut dan mengingatkannya pada sebuah kisah asmara indah serupa dongeng yang dikisahkan menjelang tidur. Lalu perempuan itu bagai terjebak. Teras itu adalah ujung bangunan. Tak ada lagi pintu tersisa untuk melarikan diri lebih jauh lagi. Harus dihadapinya ingatan tentang apa yang terjadi di teras itu. Pada suatu malam di teras itu, langit cerah menggambarkan bintang-bintang. Kilaunya bagai taburan bunga api, lelatu yang sesekali memercik dari api unggun. Bulan bercahaya penuh menampakkan pantulan bayang bumi. Bayang yang oleh para pendongeng Cina dikisahkan sebagai seorang dewi yang sedang menyulam sembari menunggu masa pulangnya ke bumi tiba. Masa ketika banyak orang membuat kue bulan untuk menyambut kepulangannya. Sang perempuan menyadarkan diri pada daratan punggung laki-lakinya. Kedua belah lengannya memeluk erat, melekat menyusuri dada mencari getaran jantung yang berdegup pada laki-laki itu. Jemarinya bergerak lambat, sangat perlahan seakan menyusuri jalan setapak. Dinikmatinya setiap denyutan, karena setiap denyut bagai menghelakan kisah yang tak pernah selesai yang selalu dicari kelanjutan demi kelanjutannya. Sampai kapan kita akan begini? Apakah suatu kali kita akan berakhir? Kau mau kita berakhir? Istri Nabi mengatakan, berhentilah makan sebelum kenyang. Tapi itu tidak akan kenyang. Ingin selalu bersamamu. Begitupun aku. Lalu mereka sampai pada satu kesadaran bahwa rasa kenyang itu tidak pernah ada. Terhadang oleh serakah dan ketidakpuasan yang menjebak. Sekali mereka terjebak di sana, maka segala pintu akan tertutup dan tak akan tersedia kunci pembuka meski dicari pada segala arah. Maka menjauhlah mereka dari segala keserakahan. Berakhirlah hari-hari di apartemen itu dan masuklah data apartemen itu pada daftar penjualan seorang broker. Lalu terdengar bunyi kunci berputar dan pintu terbuka, menghadirkan sebuah bayang di ambangnya. Bayang yang sejak awal melekat pada setiap ruang-ruang kosong yang dilaluinya. Di ruang tengah, di sofa, bedroom, pantry, balkon, teras, bayang yang melekat pada setiap ingatannya mengikuti tiap detik tanpa jeda. Bayang yang terlepas dari jangkauan pelukan sejak hari itu. Lalu mereka saling tertegun melekat dalam tatapan. Yang ada kemudian adalah hampa, suwung. Ketika segala sesuatu terasa tak ada, menghilang, yang tersisa hanya mereka berdua. Lalu mereka bergerak, refleks saling mendekat. Tapi detik berikutnya kedua langkah terhenti, terhadang oleh sebuah kenyataan yang datang tiba-tiba. Lalu diam, suwung yang berikutnya. Apa kabar? Sebuah tanya kemudian terucap sebuah upaya untuk mengisi ruang suwung. Baik, dirimu? Baik juga. Mereka akan datang sesaat lagi, pembeli dan notaris. Kita tanda tangani akta jual beli, serah terima cek pembayaran, selesai sudah. Ya, sudah kau teliti? Tak ada yang tertinggal? Tak ada. Kau yang selalu memberikan segala sesuatu. Hanya hal-hal kecil tak berarti. Bagiku sangat berarti. Lalu hening lagi. Suwung selanjutnya. Boleh kulakukan sesuatu? Apa? Memelukmu. Boleh ku minta sesuatu? Apa? Peluk aku. Kemudian sebuah rengkuhan melekatkan mereka tanpa jarak, tanpa menyisakan ruang-ruang kosong di antara mereka. Lalu hening, entah suwung yang keberapa. Kemudian transaksi itu selesai dengan sempurna. Lalu masing-masing pergi sesuai dengan arah tujuannya. Yang seorang melangkah ke sisi barat karena dia akan menuju utara. Yang lain melangkah ke sisi timur pada sebuah mobil yang berteduh di bawah rimbun daun akasia. Lalu hening lagi, suwung yang tak terbilang. Mobilnya berhenti di garasi. Baru saja dimatikannya mesin mobil ketika sebuah senyum menyambutnya dari balik jendela kaca. Mama pulang, seru seorang balita berponi ikal memanggilnya. Halo sayang, sedang apa? Bermain bola dengan papa. Lalu seseorang muncul di ambang pintu dengan bola di tangan. Baru pulang? Kami menunggumu sejak tadi. Dia tersenyum, menggandeng balitanya dan menempatkan diri dalam pelukan suaminya. Ya, aku pulang.
bisiknya kemudian. Sesaat bayang ruang-ruang kosong melintas pada benaknya. Lalu perlahan dihapusnya bayang itu. Dia telah sampai pada sebuah rumah di mana suami dan anaknya berada, di mana tidak ada ruang-ruang kosong di dalamnya. Dia telah sampai di rumah. Istrinya sedang di dapur menghangatkan sesuatu di atas kompor. Mau makan sekarang? Sebentar lagi. Mengapa sepi? Si kecil kita sudah tidur. Sejak tadi menunggumu dengan gelisah. Barangkali ada sesuatu yang ingin diceritakannya. Lalu dibukanya pintu kamar. Redup kamar menampakkan balitanya tertidur dengan botol susu di mulutnya. Perlahan disingkirkannya botol kosong itu. Gesekannya sisi susu di pipi Ranu. Lalu disingkirkannya pula bayang ruang-ruang kosong pada sebuah tempat dengan dinding bata merah di terasnya. Berlahan dihapusnya bayang mengendap itu dari ingatannya. Sesaat kemudian dikecupnya buah hatinya. Ayah pulang nak, padamu, pada ibumu.